Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan dari kitab Syekh Basri bin Haji Marghubi rahimahullah. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang judulnya mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soal. Ma khulasatud daur tsani? Apakah kesimpulan dari fase kedua? Maksudnya fase kedua dari Nabi itu apa sih kesimpulannya? Nah, Jim jawab, lamma balagal arba'ina min umrihi, manakala sampailah umur beliau 40, ba'atsahullahu, maka Allah menjadikannya Nabi. Jadi Allah utus ia menjadi Nabi. Ketika umur Nabi itu ketika Muhammad lah kita panggil sebelum jadi Nabi, ketika Muhammad sudah sampai 40 tahun daripada umurnya, Allah mengutusnya menjadi Nabi. Fa'akhadha yada'u qawmahu sirran salasa sanawati. Maka mulailah beliau Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaumnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Thumma jahara bid-da'wati bi amri rabbih. Nah, ketika sudah selesai 3 tahun, kemudian beliau berdakwah dengan terang-terangan, bi amri rabbih, dengan membawa perkara dari Tuhannya. Jadi mendakwahkan perkara atau hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan. Nah, fa'amana bihi man hadahu, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad man hadahu, orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa anadahu akharun, dan anada, tidak patuh lah gitu. Anada, dan menolak, dan yang lainnya itu, dan menolak, dan tidak menggubris lah gitu. Jadi ada yang tidak menggubris Nabi, yang lain akharin wa anadahu akharun. Jadi ada yang menerima ajakan dan beriman, ada yang menolak, yang lain itu menolak Nabi, yaitu menolak dakwahnya Nabi. Wa qad laqiya min da'watihi adan 'azima, dan sungguh telah Nabi Muhammad itu menemui dari dakwahnya itu penderitaan yang besar. Nah, karena beliau itu disakiti, dicaci, difitnah, dilempari kotoran, bahkan hingga gigi beliau tanggal dilempar. Artinya banyak sekali penderitaan Nabi yang beliau rasakan ketika mendakwahkan apa yang diwajibkan kepadanya. Nah, walamma ittafaqat Quraisy, dan manakala bersepakatlah orang-orang Quraisy ala qatlihi, untuk membunuhnya Nabi, hajara ilal Madinati. Nah, lalu hijrahlah Nabi ke kota Madinah. Nah, ba'da an makatha bi Makkah 13 sana, itu beliau berhijrah ke Madinah setelah tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Ya da'u qaumahu, selama 13 tahun Nabi itu mendakwahkan kaumnya ila ibadatillahi, untuk
menyembah kepada Allah, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan penyembahan berhala. Nah, ini adalah dakwah proses panjang yang yang Nabi lalui. Nah, dan pengarang kitab ini memasukkannya ke fase kedua dari kehidupannya Nabi. Nah, sin man ma'aman hajara ilal madinati. Siapakah orang yang menemani Nabi ketika berhijrah? Jim jawab, hajara ma'a Abi Bakr Siddiq. Jadi beliau berhijrah bersama Nabi itu yaitu bersama Abu Bakar. Jadi Nabi itu berhijrah ma'a Abi Bakr Siddiq, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana khurujuhu minal baiti lailan. Wa kana khurujuhu minal baiti lailan, dan adalah keluarnya beliau ketika hijrah itu dari rumah pada malam hari. Ba'da antaraka aliyan fi firashihi, setelah beliau itu meninggalkan Sayyidina Ali dalam atau pada tempat tidurnya beliau. Jadi Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi untuk tidur di kamar itu. Nah, waqad ikhtaba'a fi ghari saurin salasata ayamin, dan beliau bersembunyi di Gua Hira selama 3 hari. Kita selesaikan saja ini. Nah, ini kesimpulan dari fase kedua. Sekarang sin ma khulasatu dauri salis. Apa kesimpulan dari fase ketiga dari hidupnya Nabi? Jim jawab, ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha yad'un nasa ila dinil Islam. Beliau memulai berdakwah kepada orang-orang untuk mengajaknya kepada agama Islam. Wa fi asna'i hijratihi, dan pada ketika tengah-tengah dakwahnya Nabi itu, amarahullahu bil jihadi, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan jihad. Faghaza binafsihi. Nah, karena diperintahkan untuk berjihad, maka beliau berperang binafsihi, dengan dirinya sendiri. Maksudnya beliau sendiri yang ikut berperang. 27 ghazwatan, yaitu sebanyak 27 kali peperangan. Nah, beliau berperang dengan beliau sendiri ikut berperang itu sebanyak 27 kali peperangan. Ila an fataha Makkah, sampai beliau itu bisa menaklukkan kota Mekah. Nah, ketika sudah takluk kota Mekah itu, wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan masuklah orang-orang, para manusia di dalam agamanya Allah itu secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong di sini dalam jumlah banyak, tetapi tetap saja ada yang masuk Islam memang karena beriman kepada Allah dan Nabi, ada juga yang karena takut. Karena umat Islam ketika itu sudah kuat. Nah, ketika itu faraja ilal Madinati, maka kembalilah Nabi ke kota Madinah, wa tufiya biha, dan beliau meninggal di sana fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, sanata 11 minal hijrah, pada tahun ke-11 daripada hijrah. Al-muwafiqati atau al-muwafaqah lisanati, yang bertepatan tahun 11 Hijriah itu pada tahun 633 minal milad. Maksudnya ini dari tahun Masehi. Wa kana amruhu, dan ada umurnya beliau ketika meninggal itu 63 sana, itu 63 tahun. Nah, ini sedikit perkenalan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk lebih lengkapnya kita bisa baca kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu kitab ringkas juga itu untuk anak-anak juga. Nah, tetapi lebih detail lah timbang ini, karena ini kitab untuk akidah Islamiyah. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mengenal para Khulafaur Rasyidin yang
hidup setelah Nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.